teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan sharing tentang bentuk atau model soal-soal yang ditanyakan pada ujian SKD CPNS. Saya juga akan memberikan kisi-kisi soal, jadi pastikan teman-teman menyimak video ini sampai akhir ya. Semua hal yang saya share berdasarkan pengalaman mengikuti tes SKD CPNS tahun anggaran 2019 yang lalu. Kita akan mulai dari soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Soal tes wawasan kebangsaan atau TWK dibagi ke dalam total 30 soal dengan nilai ambang batas atau passing grade untuk pelamar formasi umum yaitu 65 poin. Nah, satu soal benar itu diberi nilai 5 poin. Saya pribadi mendapat skor 125 untuk bagian TWK yang artinya dari 30 soal, saya berhasil menjawab 25 soal dengan benar. Nah teman-teman, tes wawasan kebangsaan atau TWK terdiri atas 5 topik soal, yaitu yang pertama nasionalisme, kedua integritas, ketiga bela negara, 4 pilar negara, dan yang kelima adalah soal bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas masing-masing topik. Yang pertama, nasionalisme. Soal-soal nasionalisme bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita dalam mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Soal-soal nasionalisme terdiri dari soal penalaran atau analisis. Teman-teman bisa coba lihat di konten-konten saya sebelumnya yang membahas tentang nasionalisme. Nah, kira-kira begitulah contoh soalnya. Selain itu, ada juga soal-soal hafalan terkait masa-masa kebangkitan nasional. Yang paling sering muncul adalah pertanyaan tentang organisasi Budi Utomo dan organisasi pergerakan nasional lainnya, juga latar belakang bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Oke, selanjutnya topik integritas. Nah teman-teman, soal-soal tentang integritas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Soal-soal tentang integritas semuanya dalam bentuk penalaran atau analisis. Silakan teman-teman cek konten saya sebelumnya tentang integritas. Di sana sudah cukup lengkap dasar-dasar pemahaman yang wajib teman-teman kuasai. Selanjutnya ada soal-soal tentang bela negara. Nah, soal-soal bela negara ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam berperan aktif mempertahankan bangsa dan negara. Soal-soal bela negara juga hampir semua bersifat analitis atau penalaran. Kalian bisa cek contoh soalnya di konten saya sebelumnya di channel ini tentang bela negara. Selanjutnya ada juga soal dengan topik pilar negara yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kita membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, soal-soal pilar negara ini lebih bervariasi ya. Yang pasti muncul adalah tentang kasus pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi pastikan kalian sudah paham betul ke-45 butir pengamalan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 juga pastikan teman-teman sudah baca berulang-ulang karena sering keluar soal yang berasal dari isi atau bunyi pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, untuk soal-soal tentang masa menjelang proklamasi seperti peristiwa terbentuknya BPUPKI, PPKI, proklamasi kemerdekaan hingga masa-masa mempertahankan kemerdekaan juga sering muncul. Jadi pastikan teman-teman membaca dan memahami semuanya. Soal-soal tentang Bhinneka Tunggal Ika biasanya berbentuk soal penalaran tentang bagaimana kita menyikapi keberagaman di Indonesia. Nah, topik bahasa Indonesia itu bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Teman-teman, untuk soal bahasa Indonesia pasti akan ada bacaan atau wacana yang lumayan panjang. Kemudian yang paling sering adalah kita akan disuruh menentukan ide pokok atau topik dari wacana tersebut. Biasanya option jawabannya akan sangat mirip dan lumayan susah untuk dibedakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah berbagai hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan wacana atau bacaan tersebut. Oke teman-teman, itulah kelima topik soal yang akan diujikan di TWK. Silakan teman-teman pelajari lebih dalam lagi kelima topik tersebut, karena menurut saya pribadi, kunci dari soal TWK ini selain harus rajin membahas soal, kita juga harus banyak membaca dan memperluas wawasan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tes intelijensia umum atau TIU. Tes intelijensia umum atau TIU terdiri atas total 35 soal dengan nilai ambang batas atau passing grade yaitu 80 poin. Saya pribadi mendapatkan skor 135 untuk bagian TIU, yang artinya dari 35 soal saya berhasil menjawab 27 soal dengan benar. Nah, tes intelijensia umum ini terdiri atas 3 topik utama, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemampuan verbal dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan analogi, silogisme, dan analitis. Kemampuan analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh ini ada kakak tua dan merpati yang memiliki hubungan, yaitu sama-sama merupakan jenis burung. Nah, konsep hubungan tersebut sama dengan option bagian B, yaitu gurami dan kakap yang sama-sama merupakan jenis ikan. Oke teman-teman, begitulah contoh soal analogi. Sekarang kita masuk ke soal silogisme. Nah, silogisme ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Berikut contoh soalnya. Di soal ini terdapat dua pernyataan, yaitu yang pertama, semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Pernyataan kedua, Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Nah, kita diminta untuk menarik kesimpulan yang tepat dari dua pernyataan tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Ani berada di bukan asrama. Di tes SKD, soal-soal seperti ini akan muncul dengan tingkat kesulitan yang bervariatif, dengan jumlah total 2-3 soal silogisme. Ada yang sederhana dan kebanyakan memang lebih tinggi tingkat kesulitan soalnya dibandingkan contoh soal ini. Sebenarnya ada tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal ini teman-teman, dan nanti saya akan share di konten-konten selanjutnya di channel ini. Karena untuk konten kali ini kita memang hanya berfokus untuk perkenalan dulu dengan jenis-jenis soal yang akan muncul di ujian SKD CPNS. Untuk tips dan trik dalam mengerjakan soal akan saya share di konten-konten selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman terus memantau channel ini dan jangan lupa subscribe juga tekan tombol loncengnya ya. Selanjutnya kita masuk ke soal-soal analitis. Soal-soal pada topik ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, salah satu contohnya seperti di bawah ini teman-teman. Dalam suatu perayaan hari kemerdekaan, panitia mengharuskan siswa mengikuti perlombaan dengan ketentuan berikut. Ketentuan yang pertama, perlombaan yang dapat dipilih adalah balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, menggambar, menyanyi, dan baca puisi. 2. Menggambar dan menyanyi wajib diikuti oleh setiap siswa. 3. Siswa yang ikut panjat pinang hanya boleh ikut 3 pertandingan. 4. Siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau makan kerupuk tetapi tidak keduanya. Dan baca puisi serta balap karung tidak boleh diambil oleh siswa yang sama. Yang ditanyakan adalah
Jika dalam perayaan tersebut seorang siswa ingin mengikuti 4 lomba, lomba yang dapat diikuti adalah teman-teman. Dari penjabaran soal diketahui bahwa menggambar dan menyanyi harus diikuti oleh setiap siswa. Jadi kita eliminasi dulu opsi jawaban yang tidak ada menggambar dan menyanyi, yaitu bagian B dan bagian D. Itu kita eliminasi. Selanjutnya diketahui bahwa siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau makan kerupuk, tapi tidak boleh keduanya. Jadi opsi jawaban bagian E kita eliminasi juga. Demikian juga diketahui bahwa baca puisi dan balap karung tidak boleh diambil oleh siswa yang sama, sehingga opsi jawaban bagian C kita eliminasi. Maka jawaban yang tepat adalah bagian A. Nah, inilah salah satu cara menjawab jenis soal seperti ini, yaitu dengan mengeliminasi opsi jawaban yang bertentangan dengan soal. Tapi perlu banyak latihan agar cepat dalam menjawab, karena dalam tes SKD kita berburu dengan waktu. Kita hanya mempunyai waktu yang kurang dari 1 menit untuk menjawab setiap soal. Nah, sekali lagi, tips dan triknya akan saya share di konten-konten selanjutnya di channel ini ya, teman-teman. Kita masuk ke kemampuan numerik. Ini masih bagian dari tes intelijensia umum atau TIU ya. Nah, kemampuan numerik terdiri atas berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Oke, sekarang kita mulai dari soal berhitung yang bertujuan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana, di mana soal-soalnya itu hampir semua adalah soal-soal pecahan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Nah, mulai dari pecahan yang sederhana hingga yang lumayan rumit ada. Dan beberapa soal berhitung juga merupakan kombinasi antara berbagai operasi hitung seperti kombinasi antara penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah, soal-soal seperti ini sebenarnya gampang untuk dikerjakan, yang penting adalah sering latihan dan membahas soal. Kemudian yang kedua yaitu soal deret angka yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Nah, contoh di bawah ini misalnya, polanya sebenarnya sangat sederhana ya dan relatif mudah untuk dijawab. Polanya ada 2 ya teman-teman. Jadi pola pertama itu adalah angka 100 dikurangi 10 sehingga diperoleh 90. Kemudian 90 dikurangi 10 lagi sehingga diperoleh 80. Jadi polanya itu setiap angka dikurangi 10. Nah, kemudian ada pola kedua yaitu angka pertama yaitu 4 ditambah 3 menghasilkan 7. Jadi 7 ditambah 3 adalah hasilnya 10, sehingga opsi jawaban yang paling tepat adalah bagian C, yaitu 10. Jadi polanya 4, 7, dan 10. Nah, deret angka seperti ini sebenarnya terlalu sederhana. Yang biasanya muncul di soal SKD CPNS itu adalah soal-soal deret yang lumayan rumit, ada yang sampai mempunyai 3 pola. Dan kita akan bahas tuntas nantinya di konten-konten selanjutnya di channel ini. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu perbandingan kuantitatif. Soal-soal tentang perbandingan kuantitatif bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif, terdiri atas perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan pekerjaan gabungan. Oke, jika ingin tahu, teman-teman bisa browsing sendiri apa itu perbandingan senilai, berbalik nilai, dan pekerjaan gabungan. Nah, kalau contoh di bawah ini adalah contoh soal pekerjaan gabungan. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita yang dites pada tes intelijensia umum atau TIU, di mana soal cerita ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Berikut contoh soalnya. Kurang lebih mirip dengan salah satu soal yang juga saya dapat pada saat mengikuti ujian SKD. Jadi gambaran soalnya seperti ini ya teman-teman.
ke depan kita akan bahas soal-soal tersebut per topik dalam satu konten atau video. Jadi, teman-teman bisa lebih fokus untuk mempelajarinya. Oke, sekarang kita masuk ke kemampuan figural yang terdiri atas tes analogi, ketidaksamaan, dan serial. Oke, sekarang kita masuk ke tes analogi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, berikut contohnya. Pada contoh ini di gambar pertama bisa kita lihat ada persegi dengan ukuran yang relatif lebih besar, kemudian di sampingnya ada persegi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, di gambar kedua ada kubus yang berukuran relatif lebih besar, dan jika mengikuti pola hubungan di gambar pertama harusnya di sebelahnya itu adalah kubus yang berukuran lebih kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B. Nah, beginilah kira-kira teman-teman gambaran soal analogi. Walaupun sebenarnya mustahil di ujian SKD itu kita dapat soal analogi yang sangat sederhana seperti ini. Pastinya akan lebih rumit dong teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu ketidaksamaan, di mana ketidaksamaan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Nah, seperti contoh berikut, kita ditugaskan untuk mencari satu gambar yang memiliki konsep berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Untuk soal ini, tentu saja jawabannya adalah bagian C. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang soal-soal serial. Soal-soal serial ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, berikut contohnya. Pada soal ini ditampilkan 3 gambar. Kemudian kita diminta menentukan gambar mana yang paling tepat untuk melengkapi pola tersebut. Jadi kita harus perhatikan dulu deret angkanya, yaitu pada gambar ini ada 2, 4, dan 6. Nah, kita perhatikan juga pola bangunnya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah gambar bagian B. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman gambaran dari soal serial di tes TIU SKD CPNS. Oke, kita akan lanjut bahas topik selanjutnya. Tes karakteristik pribadi atau TKP terdiri atas 35 soal dengan passing grade 126. Soal-soal pada TKP tidak ada istilah benar dan salah teman-teman, tetapi masing-masing option jawaban memiliki bobot poin berbeda dengan rentang 1-5. Nah, tentunya untuk mendapatkan skor maksimal, maka kita harus berusaha memilih option jawaban yang memiliki bobot poin tertinggi, yaitu 5 poin. Nah, TKP terdiri atas 5 topik, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi komunikasi, dan profesionalisme. Nah, kita bahas dari yang nomor 1, yaitu pelayanan publik. Soal-soal pelayanan publik bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, kemudian yang kedua adalah jejaring kerja. Kita harus mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang secara efektif. Intinya kita harus menjadi orang yang supel, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga yaitu sosial budaya, kita harus mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Artinya kita harus toleran terhadap sesama. Nah, yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan kita untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir adalah profesionalisme
di mana kita harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, jika misalnya ada gangguan dalam pekerjaan pun, kita harus tetap fokus. Itu salah satu bentuk dari profesionalisme. Nah, dari penjabaran ini sebenarnya menjawab soal TKP itu tidak susah. Kuncinya itu teman-teman harus mencari opsi jawaban yang menggambarkan bahwa kita mampu yang pertama menjadi pekerja yang memberikan pelayanan publik secara efektif, yaitu mampu menampilkan perilaku keramah tamahan. Kemudian yang kedua, kita mampu membangun jejaring kerja yang baik. Kemudian dalam bidang sosial budaya kita mampu beradaptasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan kita harus menjadi pekerja yang profesional. Nah, dengan memahami hal-hal ini, maka akan lebih mudah untuk teman-teman bisa menjawab soal-soal TKP nantinya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga membantu ya. Dan jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Thank you for watching and see you on the next video.